Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami pada kesempatan kali ini mencoba untuk membaca, mengkaji kitab Syarah Dahlan atau Mukhtasar Jiddan, ya, yang orang di sini banyak mengenalnya dengan Syarah Dahlan. Ini syarah dari Said Ahmad Zaini Dahlan. Ya, Said Ahmad Zaini Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Babul kalami. Bab ini berbicara tentang kalam. Kalam dalam kitab-kitab lain disebut dengan jumlah mufidah, yang artinya yaitu kalimat yang sempurna. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Dan bermula kalam itu adalah al-lafzu lafaz, al-murakkabu murakkab, al-mufidu mufid bil wad'i dan wada'. Jadi kalam itu yaitu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu lagi memberikan faedah, bil wad'i dengan ada maksud atau menggunakan bahasa Arab. Jadi syarat dari sebuah kalam itu ya adalah 4 syaratnya. Pertama, dia harus ada lafaz. Yang 2 harus ada murakkabnya. Yang ketiga mufid. Yang keempat adalah al-wad'u. Jika salah satu dari syarat ini hilang, maka suatu kalimat tersebut belum dikatakan sebagai kalam. Pertama al-lafzu, 2 al-murakkabu, yang ketiga adalah al-mufidu, yang keempat ada al-wad'u atau bil wad'i. Yakni mengendaki oleh al-musannif, ya, yakni al-musannifu ay al-muallif, annal kalama, sesungguhnya kalam itu indan nahwiyin, inda di sisi ulama nahwu, artinya menurut ulama nahwu itu adalah wal lafzu, yaitu lafaz, wal lafzu yaitu lafaz, ila akhirhi, kepada akhirnya, hingga akhirnya, artinya kita yang melengkapinya. Ya, wal lafzu ila akhiri bermakna wal lafzu al murakkabu al mufidu bil wad'i. Jadi itu merupakan syarat daripada kalam. Kemudian al-musannif ay al-muallif juga ini menjelaskan satu persatu daripada penyusun daripada kalam tersebut. Fal lafzu, maka lafaz itu huwas sautu al-mustamilu, yaitu suara al-mustamilu yang dilengkapi, ya, yang terkandung ala ba'dil hurufil hijaiyati, atas sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Contohnya apa? Kazaidin. Boleh kita baca ini kazaidun. Contoh daripada lafaz ini adalah kata-kata zaidun. Fa innahu, maka sungguhnya kata zaid itu, zaidun itu atau zaidin itu sautun, dia termasuk suara. Istamala atau ustumila, yang dilengkapi. Ala zai, atas huruf zai, wal ya'i, dan huruf ya, wad dali, dan huruf dal. Jadi
Di sini ada huruf hijaiyahnya. Mana huruf hijaiyahnya? Pertama adalah zainya, yang kedua adalah ya-nya, dan yang ketiga adalah dalnya. Jadi fa'innahu sautun istamala ala zai wal ya'i wad dali. Yang terkandung padanya itu atas huruf zai, huruf ya, dan huruf dal. Kemudian fa'illam yashtamil, maka jika tidak dilengkapi ya saut tersebut, fa'illam yashtamil, kalau tidak terkandung di dalam saut tersebut, yaitu dalam suara tersebut, ala ba'dil huruf al-hijaiyah, atas sebagian daripada huruf-huruf jaiyah. Mana contohnya? Kasautit tibli, seperti suara tambur, suara gendang. Kalau itu adanya, fala yusamma, maka tidak dinamakan lafzon sebagai lafaz. Maka saut yang tadi itu tidak dinamakan sebagai lafaz. Kalau tidak ada terkandung, tersusun, terdapat di dalamnya, dalam saut tersebut, dalam suara tersebut, yaitu sebagian daripada huruf-huruf hijaiyah. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan kata-kata lafaz. Ma itu sebagai kharaja fi'il madhi, ma-nya adalah sebagai fa'ilnya. Fa kharaja bil lafzi, maka keluar dengan kata lafaz. Lafaz tadi itu makana mufidan, yaitu sesuatu yang memberikan faidah. Walam yakun lafzan, tapi dia tidak dimasukkan kepada lafaz. Ya, padahal sesuatu kalimat tersebut itu adalah ada faedahnya. Namun walam yakun lafzon, tidak dinamakan sebagai, tidak termasuk sebagai lafaz. Kal isyarati, contohnya seperti isyarah. Ya. Jadi isyarah tidak termasuk sebagai lafaz. Di isyarah. Wal kitabah, yang tulisan juga. Jadi tulisan-tulisan ya tidak bisa dimasukkan ke dalam lafzon. Wal uqad, ya. Wal aqdi boleh, wal aqdi, wal uqadi, wal aqdi, ya, dan akad bilangan. Wan nasbi, ya, dan tanda-tanda. Wan nasbi, ya, ada misalnya tanda petunjuk, ya, ya, padahal petunjuk tersebut, tanda-tanda tersebut adalah bermanfaat, memberikan faedah, tetapi belum disebut sebagai fala tusamma kalaman indan nuhat, maka tidaklah disebut sebagai kalam menurut ulama nahwu. Jadi begitu ya, ada suatu kalimat, ada suatu perkataan yang mana perkataan tersebut memberikan faedah, tapi dia tidak termasuk ke dalam lafaz, maka tidak bisa disebut sebagai kalam. Kemudian wal murakkabu, dan murakkab. Ma tarakkaba min kalimataini fa aktsaru. Ada yang membaca ma turukkiba. Ada yang baca seperti itu. Apa saja yang disusun. Ya. Ma tarakkaba, apa saja yang tersusun, min kalimataini, daripada dua kalimat. Fa aktsaru, atau lebih dari dua kalimat. Ya, tidak mesti dua kalimat, tapi boleh lebih dari dua kalimat. Mana contohnya? Ka qoma zaidun, seperti qoma zaidun. Qoma fil madhi mabni ala fathin zahirin fi akhirih. Zaidun fa'ilun marfu'un wa lam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi zaid ini berfungsi sebagai, kedudukan sebagai fa'il pada qoma. Wa zaidun qa'imun. Nah, zaidun ini mubtada marfu'un bil ibtida wa lam tarafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qa'imun khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamat rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini contoh daripada
al-murakkab yang tersusun terdiri atas dua kalimat. Wal mithalul awwalu, dan misal yang pertama. Mana misal yang pertama? Qoma Zaidun. Qoma Zaidun ini merupakan misal yang pertama. Itu fi'lun wa fa'ilun, terdiri atau tersusun atas fi'il dan fa'il. Fi'ilnya qoma fi'il madi, wa fa'ilunnya adalah fa'ilnya itu adalah Zaidun. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Nah, ini kaidah yang perlu diingat, bahwa setiap fa'il itu ya dia marfu. Dia merupakan rafa, berbaris dapan. Ya, perlu diingat ini, wa kullu fa'ilin marfu'un. Dan setiap fi'il mencari fa'il. Dan setiap fa'il itu marfu. Ya, nanti kita akan bahas tentang tanda-tanda daripada marfu. Di mana babu ma'rifati alamatil i'rab. Wal mithalu tsani, dan misal yang kedua. Mana misal yang kedua? Zaidun qaimun. Itu mubtada'un wa khabarun, terdiri atas mubtada dan khabar. Ya. Zaidun qaimun. Ini misal yang kedua. Zaidun mubtada, qaimun khabarul mubtada. Ya, setiap mubtada mencari khabar. Wa kullu mubtada'in marfu'un bil ibtida. Ya, setiap mubtada itu marfu'. Nah, ini kaidah. Ya, setiap mubtada itu marfu'. Ya, siapa yang memarfu'kan, siapa yang merapakkan daripada mubtada itu? Ibtida. Ini amil maknawi. Ya, sehingga ditanya Zaidun itu isim fi'il huruf isim. Ya, marfu' majrur mansub, dia marfu'. Ya. Dia isim ma'rifah yang berada di awal kalam atau awal kalimah, maka i'rabnya sebagai mubtada. Dan setiap mubtada mencari khobar. Khobarnya itu qaimun. Wa kullu khobarin marfu'un, dan setiap khobar itu juga marfu'. Nah, siapakah yang membaris marfu' daripada khobar? Yang membariskan marfu' daripada khobar itu adalah bil mubtada, yaitu mubtada. Jadi yang membariskan marfu' mubtada itu adalah ibtida, yang membariskan marfu' khobar itu adalah mubtada. Wa kharaja mil murakkabi, jelas ini ya. Jadi ini contoh tadi daripada murakkab. Harus minimal kalimat tersebut terdiri atas dua kalimat dan boleh lebih dari dua kalimat. Wa kharaja bil murakkabi al mufrad. Nah, ini fa'ilnya ya. Wa kharaja bil murakkab, dan keluar dengan kalimat murakkab. Ya. Dikecualikan. Mana yang dikeluar? Al-mufradu, yaitu mufrad. Ya, yaitu kalimat kata tunggal. Ya, kalimat qaulun mufrad. Ya, kalimat yang satu yang berarti satu, ka Zaidun atau ka Zaidin, seperti kata-kata Zaidun. Nah, Zaidun ini, Zaid ini adalah dia termasuk termasuk mufrad. Ya. Kata mufrad yang berarti satu. Kalau begitu, fala yuqalu lahu, maka tidak bisa dikatakan kepada kata mufrad tadi itu, kata Zaidun itu, kalamun aidun indan nuhati. Tidak bisa dikatakan sebagai kalam menurut ulama nahwu. Karena apa? Karena terdiri atas satu. Qaulun mufradun, al-mufradu, yaitu berarti satu. Ya, harus terdiri dari dua kalimat. Wal mufidu, dan yang mufid. Apa itu mufid? Wal mufidu ma'afada faidatan. Nah, ini faidatan ini bisa kita jadikan sebagai maf'ul mutlaq. Wal mufidu, dan yang dimaksud dengan mufid itu adalah ma'afada faidatan. Sesuatu yang dapat memberikan faidah. Ya, yang dapat memberikan faidah.
perkataan atau pembicaraan yang memberikan pengertian yang sempurna. Ya, pemberian suatu pembicaraan atau perkataan yang memberikan faidah yang sempurna, orang paham dengannya. Yang mana yahsunus sukutu alaiha, yang mana dia lebih baik diam, yahsunu baik diam, yahsunus sukut lebih baik diam, alaiha atasnya, atas faedah tersebut, minal mutakallim terhadap orang yang berbicara, wassami'i dan orang yang mendengarnya. Karena sudah memberikan pengertian yang sempurna, karena memberikan faedah pemahaman yang sempurna, maka orang yang mendengar dan orang yang berbicara itu lebih baik diam. Mana contohnya? Qoma Zaidun, seperti kata qoma Zaidun. Kalau ada orang berkata qoma Zaidun, ya, Zaidun sudah berdiri, Zaidun telah berdiri, ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, tidak ada timbul pertanyaan, karena jelas apa yang ditanyakan. Karena sudah diberitakan, sudah dikatakan bahwa Zaidun berdiri. Tidak perlu kita bertanya bagaimana caranya berdiri dan sebagainya. Karena ini sudah termasuk daripada kalimat yang sempurna. Orang bila mendengarkan kata tersebut, kata koma, kalimat koma Zaidun ini, orang tidak ada tidak bertanya lagi tentang hal itu. Wa Zaidun qaimun, yang ini Zaidun qaimun. Ya, koma Zaidun ini dalam bentuk jumlah fi'liyah, wa Zaidun qaimun ini jumlah ismiyah. Fa inna kullan minhuma. Nah, ini dibaca kullan, ya, tanwin iwad, ya. Bunyi aslinya fa inna kulla wahidin minhuma. Fa inna kullam minhuma, maka setiap dari kedua-duanya, setiap dari keduanya itu, setiap daripada koma Zaidun dan Zaidun qaimun minhuma, afada faidatan, dapat memberikan pengertian yang sempurna. Afada faidah, ya, dia sudah memberikan pengertian yang sempurna bagi, ya, bagi pembicara, bagi orang yang berbicara dan sami. Afada faidatan yahsunus sukutu alaiha, yang mana itu lebih baik diam, alaiha atas faidah tersebut, minal mutakallimi daripada orang yang berbicara, wasami'i dan orang yang mendengar. Apa itu? Wahya al-ikhbar biqiyami Zaidin, yaitu tentang berita, tentang kabar berdirinya Zaid. Ya, orang yang mendengar, orang yang berbicara tidak ada akan bertanya kembali tentang beritanya, khabarnya, tentang berita daripada berdirinya Zaid. Ya, fa inna sami'a, ini penjelasannya, maka sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a dzalika, apabila dia mendengar yang tadi itu tentang berdirinya Zaid, la yantaziru syai'an akhar, tidak menunggu sesuatu dari yang lain, tidak perlu menunggu sesuatu yang lain. Ya, karena apa? Karena dia sudah paham. Tidak akan menimbulkan pertanyaan tentang kabarnya berdirinya Zaid. Yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, yatawaqqafu terhenti atasnya, yaitu atas sempurnya kalam tersebut. La yantaziru syai'an akhar yatawaqqafu alaihi tamamul kalam, yaitu tidak perlu menunggu sesuatu, ya, sesuatu terhenti atas sempurnanya daripada pembicaraan itu. Jadi orang yang mendengar, apabila sudah mendengar hal tersebut, maka dia tidak lagi
tidak lagi akan muncul daripada pertanyaannya. Wa yahsunu aidon dan lebih baik juga sukutul mutakallimi, diamnya orang yang berbicara. Ya, jadi orang yang berbicara itu ya akan lebih baik diam. Karena kalau berbicara sia-sia, apanya? Karena hal tentang keberadaan berdirinya Zaid itu sudah jelas sekali. Wa kharaja bil mufidi, dan keluar dikecualikan dengan kata mufid. Apa itu al murakkabu gairul mufid? Yaitu murakkab yang tidak mufid, tidak mendatangkan pengertian yang sempurna, ya. Dan tidak termasuk sifat mufid lah bahasa kita ini. Tidak termasuk daripada mufid, yaitu al murakkabu, suatu kata ya yang tersusun gairu mufid. Al murakkabu gairu mufid, tapi dia tidak memberikan pengertian yang sempurna, yang tidak mufid. Mana contohnya? Nahwu gulamu Zaidin. Nah, ini gulamu Zaidin ini kan terdiri dari dua kata. Ya. Kalau ditanya apakah huwa al-lafzu, ya lafal. Apakah dia termasuk daripada al-murakkab? Ya murakkab. Karena matarakkaba min kalimatain. Apakah dia termasuk al-mufid? Ya tidak mufid. Ya. Apakah termasuk al-wad'u? Ya al-wad'u. Jadi ada satu syarat yang yang tidak terpenuhi, sehingga nanti ini tidak dinamakan sebagai kalam. Nahu gulamu Zaidin min ghairi isnadi syai'in ilahi. Ya, dengan tanpa adanya penyandaran suatu kepadanya, tidak ada musnad ilahinya, ya. Wa in qama Zaidun. Ya,